السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وضع الحجة وأتم المحجة وأن لا يقبل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menghayunkan langkah kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga kita dapat mengenal Islam dan dapat hidup dalam keadaan Islam. Yang saya hormati pengurus BKM Masjid Baitur Rahman yang telah memberikan kesempatan untuk meneruskan kajian Wa'dul Haq. Ini merupakan pertemuan yang ke-7. Kita masih membicarakan tentang tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas, ada 7 tanda. Yang pertamanya adalah diutusnya Rasulullah SAW. Al-fuhsh wa tafahush, kemungkaran itu terjadi. Dan pembiaran terhadap kemungkaran. Qati'atur rahim, pemutusan hubungan silaturahim. Su'ul mujawarah, buruknya bertetangga. Pemimpin yang khianat. Dan yang terakhir, kemarin kita membicarakan tentang tahun kedustaan. Ini merupakan di antara 7 tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ke-7 tanda tersebut itu sudah berlaku. 7 tanda tersebut sudah terjadi hari ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah apa yang sudah kita persiapkan. Bukan dengan menanyakan kapan kiamat itu akan datang. Akan tetapi amal apa yang sudah kita persiapkan. Dan kita sampai dengan malam yang berbahagia ini sudah mengetahui 7 tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1440 tahun yang lalu. Hari ini sudah terjadi. Ini merupakan sebuah introspeksi diri bagi kita semuanya. Semoga dengan kita menghadiri kajian setiap malam di masjid, dimanapun, dengan ustadz apapun, itu akan membawa pengaruh kepada kehidupan kita untuk lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Urwah, hayya nu'minu sa'ah, mari kita beriman sejenak. Dalam artian bahwasanya iman kita 1 jam yang lalu jauh lebih baik dari 1 jam yang ke depan. Inilah yang harus kita persiapkan diri kita semuanya. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad SAW yang selalu tidak akan pernah mengalami dalam masa kerugian. Kenapa? Karena kita selalu mempersiapkan diri kita untuk kematian kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis disahihkan oleh Albani dan disebutkan di dalam Mu'jam Awsat di Tabarani, hadis nomor 4671. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirin, khisalun khamsun izabtulitum bihinna. Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara apabila engkau ditimpa dengan 5 perkara tersebut,
wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian orang-orang muhajirin itu tidak ditimpa 5 perkara tersebut. 5 perkara ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan tanda kiamat kecil itu sudah akan terjadi. Maka Rasul meminta kepada Allah untuk tidak terjadi dan dialami oleh orang-orang muhajirin 5 perkara tersebut. Apa saja yang dikatakan oleh Rasul? Hatta yu'linu biha idza fasha bihim at-ta'u lam tudhhiru al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Tidak ada kemungkaran dan fahisyah, kemaksiatan fi qaumin qattun yang terjadi dan yang berlaku pada suatu kaum hatta yu'linu biha. Adanya kriminalitas, kemaksiatan yang terjadi di dalam suatu kaum dan mereka itu kaum tersebut mendeklarasikan kemaksiatannya. Ini yang pertama, nanti kita akan jelaskan. Illa fashabihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madu. Sehingga tertimpalah di saat mereka melakukan fahisyah, kemungkaran, kemaksiatan, maka konsekuensinya itu adalah mereka akan ditimpa dengan kelaparan dan ta'un, wabah, yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'nah. Dan mereka itu tidak melakukan pembenaran dalam hal takaran dan timbangan. Ini yang kedua. Sehingga mereka itu ditimpa dengan syiddatil mu'nah. Dan yang ketiga, wajuris sultan alaihim. Dan para pemimpin yang menzalimi mereka. Walam yamna'uz zakah amwalihim illa muni'u qatran minas sama'. Dan yang ketiga adalah mereka itu tidak mau membayar zakat dari harta-harta mereka illa muni'u qatran minas sama', sehingga tidak turunlah air dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru. Kalau seandainya bukan karena ada binatang ternak, maka tidak akan pernah turun hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa salatallahu alaihim aduwahum min ghairihim. Dan yang keempat adalah mereka itu tidak pernah mau memenuhi janji Allah dan Rasulnya kecuali ditimpalah musibah kepada mereka, maka musuh mereka akan menguasai mereka. Fa akhadha ba'dha ma kana fi aydihim, dan mereka, musuh-musuh mereka itu akan menguasai apa saja yang mereka miliki. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, ini yang kelima, azza wa jalla wa yatakhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan yang kelima adalah apabila a'immah, orang-orang pemimpin mereka itu tidak menghukum dengan hukum Allah. Wa yatakhayyaruna fima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali maka dampak yang akan dirasakan oleh mereka itu adalah permusuhan sesama mereka. Mari sama-sama kita melihat satu persatu di antara 5 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara lebih detail. Yang pertama, bertebarnya kemungkaran dan membeberkan dampak kemungkaran tersebut di saat seseorang melakukan fahisyah, maksiat. Bayangkan hari ini, banyak di antara saudara-saudara orang-orang Islam, apabila mereka melakukan kemaksiatan, lalu mereka dengan bangga diri menceritakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dan hal ini terjadi di saat mereka melakukan perzinahan dan mereka mengatakan dan menceritakan, minggu kemarin saya melakukan zina di tempat ini, dengan bangganya melakukan dan mendeklarasikan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bayangkan. Ini merupakan salah satu tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di saat kemaksiatan itu dilakukan oleh manusia, dan mereka dengan bangga menceritakan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada orang banyak, maka ini merupakan sebuah tanda kiamat kecil
yang sudah berlaku. Illa fasya'a fihim ta'un wal auja'. Kecuali pada saat itu, maka dampak apabila ini sudah dilakukan oleh manusia, di saat mereka melakukan kriminalitas dan mereka mengiklankan kriminalitas itu dengan bangganya, menceritakan kepada manusia, maka yang akan ditimpa adalah kelaparan. Makna kelaparan di sini ini dipahami dengan krisis ekonomi. Itu konteks bagaimana memahami kelaparan itu sendiri. Yang kedua, dampak dari perbuatan tersebut itu adalah akan diturunnya berbagai macam penyakit. Dan di sini diibaratkan dalam hadis ini dengan kata-kata ta'un. Ta'un itu merupakan wabah, itu merupakan sebuah akibat dari seseorang dan kaum yang melakukan kemungkaran dan mereka menceritakan kemungkaran tersebut dengan bang. Bayangkan, begitu hebat teknologi hari ini, tapi tidak bisa menemukan obat untuk penyakit AIDS. Ini menunjukkan apa? Tidak ada obat. Obatnya hanya dengan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati, bukan melakukan. Mendekatinya saja kita memang sudah dilarang. Ini obatnya. Mau secanggih apapun teknologi hari ini, kalau seandainya kita keluar daripada ketaatan Allah dan Rasul, maka berbagai macam penyakit itu akan merajalela. Dan hari ini, saat ini, kita dilanda dengan wabah COVID. Dan belum ada obat. Virusnya belum ditemukan. Maka salah satu cara yang paling selamat itu adalah dengan selalu taat dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul, dan itu sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'nah. Tidak mengurangi timbangan. Mereka itu tidak melakukan hal yang baik. Dalam artian mereka itu melakukan kecurangan di dalam menimbang. Ya, di dalam menimbang, dalam segala takaran, dalam untuk semua transaksi. Maka konsekuensi apabila itu dilakukan, maka illa ukhidha bis-sinin wa syiddatil mu'nah, maka akan dilanda kemarau yang panjang. Wajuril sultan alaihim, dan akan diberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang menzalimi mereka. Ini hal yang sepele. Cobalah perhatikan bagaimana transaksi di pasar kita dalam hal muamalah. Seorang pedagang itu akan mengurangi timbangannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan para konsumen, orang yang berbeli di pasar, itu sering suka menambah. Misalnya dia beli bawang, bukan jamaah di sini, orang di luar. Beli bawang. Sewaktu beli bawang, sering konsumen itu menambah, tambah bacut, boh. Nah, apa yang berlaku sewaktu dia bilang tambah bacut, maka besok dia mulai mengurangi lagi timbangannya. Kecurangan itu terjadi di antara penjual dengan pembeli, membuat apa? Membuat Allah akan mengirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang akan menzalimi mereka. Bagaimana maksudnya pemimpin-pemimpin yang akan menzalimi mereka? Pemimpin itu sama sekali tidak pernah memperhatikan bagaimana dan apa yang terjadi di pasar. Ini bentuk hukuman, kesembrautan yang terjadi dalam tatanan sosial kita. Dulu itu ada orang yang memeriksa timbangan setiap pasar. Hari ini mana orang itu? Dulu, waktu masih kecil-kecil saya, itu kita bisa melihat ada controlling. Orang periksa cing, datang ke pasar, dilihat cingnya, timbangannya betul atau tidak. Hari ini tidak ada lagi. Inilah yang diakibatkan oleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan yang dikatakan dengan wajur sultan alaihim, dan kecurangan pimpinan terhadap mereka. Bentuk kecurangan tersebut, pimpinan itu sama sekali tidak perhatian dengan rakyatnya. Maka apa yang terjadi? Semua transaksi di dalam pasar itu lost control. Bayangkan hari ini, ya. Coba diperhatikan baik di pasar impres maupun pasar jauh,
sedih kita melihat ada orang yang datang ke dalam pasar dengan menawarkan bantuan, ya, tanda kutip namanya bantuan, tapi itu adalah pinjaman bunga kepada para penjual-penjual tersebut. Siapa yang mengontrol ini? Transaksi ini adalah transaksi ribawi. Mereka diberikan uang di pagi hari itu 500.000 dan harus menutup di sore hari 600.000. Dan rata-rata yang memberikan uang tersebut adalah orang kita juga. Dan lebih parahnya lagi, orang non-muslim yang melakukan hal-hal tersebut di pasar-pasar kita. Saya pernah menemukan salah satu kasus, ya, bahwasanya ada orang kaya yang mengambil pinjaman secara besar di perbankan, lalu dia menyuruh beberapa orang anggota untuk mendistribusikan uang tersebut di pasar dengan sistem ribawi. Coba bayangkan bagaimana mereka mencari nafkah di atas uang riba. Padahal sudah jelas hadis Nabi mengatakan bahwasanya 1 dirham riba, uang riba itu setara dengan 40.000 rupiah. Dan dosanya sama dengan berzina 36 kali. Dan zina teringan itu adalah sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hari ini siapa yang berani? Kalau seandainya kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada yang berani melakukan transaksi ribawi. Mutatat tu 40.000 uang riba itu setara dengan berzina 36 kali. Namun hari ini, ya, wajauris sultan alaihim, pimpinan itu sama sekali tidak mau ngeh terhadap transaksi yang berlaku di dalam pasar. Ini merupakan akibat dari kita tidak mau menepati timbangan dan takaran.